Yang pertama adalah prinsip dan metode. Prinsip dan metode yang kami gunakan mengacu pada standar SNI yang menyatakan bahwa sampel sampah harus merupakan representatif dari keadaan sampah tersebut baik dari komposisi maupun jenisnya. Metode yang kami gunakan yaitu adalah quadrant sampling, yaitu dengan membagi sampah menjadi 4 bagian, lalu dari setiap bagiannya kita ambil sebagian lagi, lalu dimasukkan ke dalam keranjang hingga homogen. Hal tersebut diulangi hingga sampah penuh dan dipastikan bahwa yang ada di dalam keranjang tersebut mewakili dari setiap sampah jenis yang ada. Jadi parameter yang diujikan pada praktikum kali ini yaitu komposisi sampah, densitas sampah, kadar air sampah, dan kadar molekulnya sampah. Tujuan dari mengukur parameter komposisi sampah adalah untuk menentukan proporsi dari bahan penyusun sampah sehingga bisa ditentukan bahan penyusun serta metode pengolahan yang tepat. Kemudian tujuan dari menentukan parameter densitas sampah adalah untuk mengetahui kapasitas angkut, volume sampah, serta merencanakan sarana atau prasarana pendukungnya. Tujuan dari mengukur parameter kadar air sampah adalah untuk menentukan metode pengolahan lanjutan, di mana sampah dengan kadar air yang tinggi cocok untuk pengolahan biologi seperti komposting, sedangkan sampah dengan kadar air yang rendah cocok untuk pengolahan seperti combustion atau pembakaran. Dan terakhir, tujuan dari pengukuran kadar pengolahan adalah untuk mengukur tingkat biodegradabilitas dari sampah yang mana terurai oleh mikroba maupun pemanasan. Pengukuran komposisi sampah diperlukan untuk menentukan sistem pengolahan sampah yang sesuai berdasarkan karakteristik fisik dan juga kimianya. Dari data yang ada, didapatkan bahwa komposisi plastik yang adalah komposisi sampah yang terbesar, yaitu sebesar 46%, disusul dengan kertas 18%, dan botol ada 7%. Dari situ, sampah-sampah itu berasal dari sampah-sampah konsumsi makanan dari manusia yang ada yang terdapat di GKU 2. Selanjutnya dari data tersebut pengolahan yang sesuai ya pengolahan daur ulang dan juga dari pembakaran sampah plastiknya. Jadi hasil pengukuran densitas sampah yang sudah dilakukan menggunakan rumus densitas sampah sama dengan massa sampah dibagi oleh volume sampah didapatkan hasil sebesar 35,07 kg per meter kubik. Hal tersebut digolongkan sebagai golongan densitas sampah ringan dikarenakan komposisi sampah yang didominasi oleh plastik, kertas, dan styrofoam. Kadar air dalam sampah itu menunjukkan persen kadar air yang terkandung dalam sampah yang menguap pada suhu 105 derajat Celcius dan didapatkan pengolahan data kadar air sebagai berikut. Didapatkan hasil kadar air dalam sampah itu 26,6%, sehingga jika dibandingkan dengan 100% kadar air itu mengindikasi bahwa sampah yang kita uji bisa digunakan proses termal atau pembakaran. Berdasarkan hasil pengujian, kadar volatil yang terdapat sebesar 89,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel sampah yang kami uji ada sebagian besar adalah bahan organik yang mudah terbakar, sehingga pengolahan ini cocok dengan pengolahan termal. Lalu kadar abu itu didapatkan berdasarkan hasil dari kadar volatil sebesar 10,08%. Hal ini menandakan bahwa sampel yang kita dapat itu memiliki barang yang anorganik sehingga tidak terbakar oleh furnace. Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa komposisi sampah terbesar yaitu sampah anorganik, di mana yang dikategorikan plastik sebesar 47,67%, sedangkan untuk sampah organiknya yaitu hanya sebesar 4,43% hingga 5,3%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian sampah yang ada di IPS ITB Jatinangor bersifat anorganik dan sulit terurai. Dari komposisi sampah yang ada, kita dapat menghubungkan dengan parameter lainnya. Yang pertama, hubungan komposisi sampah dengan kadar air dan kadar volatil. Komposisi sampah yang didominasi oleh plastik menyebabkan kadar air dan kadar volatil menjadi rendah, karena plastik adalah bahan anorganik yang tidak mengandung air dan tidak mudah menguap saat dipanaskan. Kemudian, hubungan komposisi sampah dengan densitas. Material seperti plastik ini memiliki massa ringan, namun volumenya besar sehingga menghasilkan densitas sampah yang rendah. Selanjutnya ada hubungan densitas dengan kadar air. Kadar air yang rendah turut mempengaruhi rendahnya densitas, karena air meningkatkan massa tanpa menambah volume secara signifikan.